dicampur dan didera, semua tak ku rasakan. Untuk mencari uang, ku rasa berat, ku rasa berat beban hidupku. Alright. Ku tak tahu, ku tak tahu. Oh, na na na. Could you move? Could you move? Kuda sebagai kuda dicampur dan didera, semua tak ku rasakan. Untuk mencari uang, ku rasa berat, ku rasa berat beban hidupku. Ku rasa berat, ku rasa berat beban hidupku. Tak tahu, tak tahu. Could you move? Could you move? Could you move? Could you move? Bukan Empat Mata Band. Luar biasa ya. Itu boleh judul saja Ku Jemu, tapi kita nonton bukan Empat Mata, nggak jemu-jemu. Bekerja nggak jemu-jemu. Karena bekerja dan nonton juga ibadah juga. Orang duduk kok nggak boleh. Payah nih Mbak Maria Kalista. Memang duduk di sini digeser. Payah. Bulu cimbung. Kembali ke lab. Untuk Mas Arman nih, kabarnya Mas Arman pernah ngobrol Empat Mata dengan Mas Yon Kuswoyo. Sharing apa saja kalau boleh tahu nih, monggo. Waktu udah lama sih di Solo ya, kebetulan satu panggung sama Gigi. Yang seru tuh ngobrolnya, jadi Mas Yon cerita tuh, ya Man lu bayangin aja katanya, dulu, kalau sekarang itu kan Mas, kalau pagelaran itu kan sekarang kan si IO tuh udah oke lah ya. Kayak misalnya barikade, terus keamanan di belakang, di backstage tuh udah bener-bener clear area gitu. Nah coba bayangin dulu waktu zaman Kursus tahun 70-an, lagi meledak-meledaknya hebat banget gitu. Kebayangkan ribuan orang pengen lihat Kus Plus, terus kebayangkan si itu tuh belum ada barikade, belum ada security, itu sampai katanya main tuh kayak di panggung tuh semua itu orang aja. Jadi buat, saya bilang ya benar juga ya, kalau sekarang kan kayaknya udah keadaan itu udah nggak gitu ya. Terus sama satu lagi, Mas Yon tuh cerita, kebayang nggak misalnya kita main di lapangan sepak bola dengan keadaan sound system tuh cuman berapa ribu watt gitu, yang mungkin cuman berapa ratus meter aja gitu, yang penonton yang sebelah sana tuh cuman lihat, ya udah Kus Plusnya aja, kalau lagunya udah nggak kedenger aja gitu, kayak gitu. Luar biasa. Sekarang kan udah modern, ada yang penyanyi untuk membantu suaranya, harganya yang 115 juta, ya 90 juta, yang warnanya dikilo-kilo kan, malah nggak original menurut saya. Lebih enak yang natural, make biasa aja. Kalau memang suaramu bagus kayak Mbak Maria Kalista, Mbak Mas Arman, tetap aja bagus. Apalagi kalau saya sudah nyanyi, orang melahirkan itu bisa lebih cepat. Karena nggak sabar tuh anaknya pengen nonton saya tampil. Karena orang muncul seperti saya itu turunnya 3.000 tahun sekali.
Makanya momen ada saya masih ini harus bener-bener kamu manfaatkan bagus. Biar kamu sampai ke 7 turun dan tak terhingga itu bisa nonton saya semua. Kalau nonton saya ini rezekinya nambah, dosanya berkurang. Amin. Dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Balik kalau saya kalau udah nyanyi itu, senang bener. Loh, senat itu pada putus sendiri-sendiri. David Foster itu kalau aku tampil season bareng itu sampai keyboardnya bingung dia tahu. Eric Clapton tuh kalau ngiringi saya, apalagi kamu waktu nyanyi diiringi ambulan itu. Untuk Mbak Maria dan Mas Arman, lagu Kus Plus apa sih yang paling sering kalian dengar sampai terngiang-ngiang? Atau mungkin ada memori di baliknya, monggo dari Mbak Maria dulu. Kalau aku mungkin yang paling sering dengar sampai sekarang sih yang Andaikan Kau Datang Kembali. Ya, Ada yang teriak bisa. Ada yang teriak. Loh, ini penggemar loh, lagu-lagu Kus Plus juga loh. Apa lagunya? Luar biasa lagunya. Andai kau bisa nyanyi dikit aja biar mereka juga ikut membantu. Salam. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Where you come kan very hard. Andai kau datang kembali. Lu ngelecehin gua ya? Lu pikir gua nggak bisa bahasa Inggris? Lu ngerti nggak di rumah kunci Inggris banyak kan? Balik kan? Duh Mas Arman, lagu apa nih? Nah, dikit. Kalau saya justru rada aneh juga ya waktu SD itu, saya dulu band itu cuman seneng 3 gitu. Yang dari Indonesianya Kus Plus. Jadi saya kan kakak saya kebetulan memang dia kolektor kaset gitu ya. Banyak banget. Yang saya bawa dari artis Indonesia band itu Kus Plus. Yang dari sananya Genesis sama The Police. Itu sama saya. Yang mananya? Yang Genesis, The Police? Genesis sama Police itu luar biasa. Sampai polisi tidur itu ada di rumah saya depan. Bukan itu. Di kampung saya gang tuh polisi tidur. Jalan udah bagus-bagus dikasih polisi tidur. Nah, yang anehnya itu waktu dulu saya SD itu justru memang lagu Kujemu dari dulu sih yang saya seneng. Karena emang apa ya? Kenapa? Mungkin saya tuh lebih seneng lagu yang ada Semangat. sedikit funk, soul kayak gitunya gitu dari dulu. Tinggal lu Bangso. Aku nanya ke kamu. Bukan nih. funk soul, funk sama soul. Kamu tahu nggak jahitin baju ini di mana? Kamu nggak tahu. Semua Jatinegara tahu nggak? Sembarang ini kamu nyentuh-nyentuh sembarang. Ini saya asuransikan betis saya loh. Kayak Kim Kardashian loh kamu tahu. Kim Kardashian, Kardashian, model Kardashian. Balik kalek. Nggak sembarangan nih. Betisku luka sedikit, gue kena triliunan ya nah. Jadi Genesis, Police, terus Kus Plus, Ya, memang yang fun pas banget. itu. Jadi pas waktu Erwin ngasih lagu itu juga dengan senang hati banget saya menyanyikannya. Gitu. Luar biasa. Balik untuk Mbak Maria dan Mas Arman. Kus Plus sendiri kan dahulu terinspirasi dari band The Beatles. Seperti saya The Beatles, bibir tebal. Kalian sendiri dalam bermusik siapa sih sosok yang paling menginfluence? Menginfluence dari Mbak Maria.
Aku Nike Astria sama Anggun C. Sasmi. Wah, tulang top tuh. Itu suaranya tinggi loh. Pernah nyanyi saking tingginya nggak mau turun dia. Anggun Sasmi. Burung itu Mas. Oh, itu burung. Tapi suaranya Mbak, itu Anggun Sasmi sama Nike Astria. Wah, ini Jarum Penjahit itu juga lagi. Jarum neraka. Oh, Jarum Neraka. Tapi kan Jarum Penjahitnya Pak itu. Jarum Penjahitnya Pak Bejo. Tarakanita. Hari Jadi itu ya, Anggun Sasmi sama. Kalau dari Mas Arman? Kalau saya, karena tadi saya bilang saya seneng rada funk atau yang cepat gitu ya. Dulu saya ngelihat emang almarhum Kang Gito Rolis. Karena emang buat saya Gito Rolis di panggung selalu tidak pernah kelihatan capek dan sebagainya. Kalau secara suara dan juga bisa bertahan, almarhum Chrisye. Buat saya, Chrisye dari semenjak saya kecil sampai saya bisa sepanggung sama dia, dan sampai saat meninggal dia bisa menciptakan sebuah karya. Kalau pada saat show dimanapun, dari anak kecil sampai seumuran dia nyanyi semua, dan itu buat saya respect banget gitu, hebat banget. Luar biasa. Top, pinter memilih penyanyi-penyanyi suara bagus. Gito Rolis juga mantap tuh. Sama satu lagi sih ya, kalau dilihat dari secara karisma, legend dan sebagainya ya Iwan Fals, living legend. Wah. Namaku Bento, rumah realty, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas, atas segalanya. Mobilku banyak, harta berlimpah. Jangan apa saja, yang penting aku senang, aku Mas, tadi Mas antik juga liriknya. Hartaku berlimpah. Berlipat sih. Berlipat. bibirku berlipat. Mari kalian pemirsa, bintang tamu selanjutnya ada band yang terdiri kakak beradik dan pernah terlibat dalam konser 3 generasi Kus Plus. Siapa mereka? Kita sambut Tikus Band. Temui artis manis putri paman berjani, cantik menarik menawan. Apa? Waktu aku mengikat janji, ku belikan cincin bermata jeli. Tapi apa yang ku alami, paman bertani marah, ku dibenci. Diana, Diana, kekasihku, bilang pada orang tuamu, cincin yang bermata jeli itu tanda cinta kasih untukmu. Aku mengikat janji, ku belikan cincin bermata jeli. Tapi apa
Tikus Band. Oh, sini. Sini anak-anakku sini ya. Luar biasa sekali sini. Luar biasa. Ini badannya seger-seger semua. Badannya bisa seger gitu. Luar biasa. Hampir mirip dengan gitarnya masing-masing. Ini berat badannya sama gitarnya berat badannya malah. Berat gitarnya. Kembali kalek. Kalau ini sih berat dosanya ya. Selamat malam untuk anak-anakku Tikus Band. Bagaimana kabarnya? Boleh diperkenalkan siapa saja personilnya, monggo silakan. Selamat malam, baik. Nama saya Jaru pada alat gitar dan keyboard. Apa? Jaru. Yang tajam itu. Jarum itu. Oh, jarum. Iya. Ku Gali. Ya? Gali. Aku sendiri Jim pada bass. Siapa? Jim pada bass. Jaru, Gali. J. Luar biasa. Sejak kapan kamu kok bisa memainkan alat-alat musik ini? Luar biasa sekali. Sejak kapan, Jim? Sejak waktu itu tahun 2007 itu mulai manggung pertama tuh, Om. Umur kamu waktu bisa Umur aku alat musik? waktu itu bertanya. umur 7 tahun. Wow. Ini teman-teman saya 5 tahun udah bisa jual gitar. Sama-sama punya kelebihan. Untuk tikus nih. Jadi kalian ini adalah kakak beradik yang sebenarnya tidak ada hubungannya darah dengan Kus Plus, tapi disebut sebagai cucu oleh personel Kus Plus sampai ikut konser 3 generasi Kus Plus. Gimana ceritanya? Itu secara darah mungkin nggak ada hubungan ada sama Kus Plusnya ya sendiri. Cuman secara cucu mungkin ya. Generasi cucu kita. Cucu musik. Ya cucu musik. Itu aja paling. Dari Pak Yon. Dari apa personel Kus Plus sendiri kayak Pak Yon, Pak Muri itu udah kayak menganggap kita cucu sendiri. Kita pun menganggap beliau seperti kakek sendiri. Ada orang secara darah dia tidak bersaudara tapi perbuatan bersaudara. Ada yang perbuatan saudara tapi secara darah sudah nggak bersaudara. Sama siapa saja bukan saudara tapi sudah tak bersaudara itu. Makan tinggal makan, tidur tinggal tidur, kerja saya ngerjain cuma luar. Emang mereka tuh nggak punya malu sama sekali untuk tikus. Ini loh, inspiring loh, anak-anak muda ini. Tapi dia mempunyai keterampilan sangat luar biasa. Kamu keterampilan coba. Di keterampilannya lengbet, meleng sabet gitu. Mesti kalau ada orang meninggal dia ikut bantu ngambil HP-nya orang itu. Memiliki gaya penampilan seperti The Beatles. Gaya juga pernah diikuti oleh Kus bersaudara. Apa kalian juga mengikuti gaya Kus Plus dari awal Kus berkarir? Allah akan baca sendiri. Bisa baca nggak? Aku nggak bisa baca. Hah? Nggak bisa baca? SD nggak lulus. Bisa baca nggak? Nangis. Mie ayam 2. Malah mie ayam 2. Kak, dirimu tuh mempunyai gaya Kus Plus dari awal Kus Plus berkarir atau bagaimana? Monggo. Ya memang dari awal kita melestarikan Kus Plus itu 2007 itu. Kalau untuk gaya memang itu salah satu konsep kita lah untuk mungkin anak-anak muda zaman sekarang. Ya, kan bibir saya itu juga cutbre ya. Anak-anak muda sekarang Itu di bawah Mas, juga di atas. Iya,
Saya kadang-kadang kalau pakai topi kayak kelihatan 2, 1, 2. Ya mungkin anak-anak muda sekarang belum pernah melihat tampilan seperti ini sebelumnya, dan kita memperkenalkan lagu-lagu Koes Plus ini dengan dirangkum seperti ini, dan mudah-mudahan juga kita bisa terus melestarikan ke anak-anak muda lagi paling tidak, jadi agar terus Koes Plus ini paling tidak bisa terus terdengar 50 tahun ke depan lagi, Om. Luar biasa. Tapi saya tertarik dengan salnya itu. Tampilannya, Om, tampilannya. Luar biasa. Tapi Ini jahitin baju juga di Pak Bejo situ. Bejo Pasar Santa. Oh, kalau jahitin bolak-balik ketiga kali baru bener. Balik ya. Untuk Aduh. Untuk Mbak Maria dan Mas Arman, menurut kalian apakah seorang penyanyi itu harus memiliki ciri khas tersendiri untuk dapat bertahan di industri musik Indonesia, seperti dari cara bernyanyi hingga penampilan? Bener nggak? Monggo dari Mbak Maria. Kalau buat aku sih sama kayak misalnya cantik itu relatif ya Mas ya. Kalau jelek itu mutlak ya Mas ya. Saya. Makasih. Yang penting banyak duitnya Mas Tukul. Apanya? Yang penting banyak Bukan duitnya. hanya banyak duit, saya tuh banyak kaya hati, kaya teman, kaya kesehatan, kaya segalanya. Boleh miskin muka tapi kaya segalanya. Enggak begitu loh maksud saya Mas Enggak Tukul. apa-apa, makasih. Ya, jadi menurut saya juga banyak penyanyi atau musisi yang bagus gitu ya Mas Tukul ya. Tapi apa sih yang bikin kita itu beda supaya orang tuh langsung lihat gitu kan, langsung ingat juga, itu yang jadi brandnya kita juga kan. Nah jadi menurut saya sih setiap penyanyi harus punya ciri khasnya. Luar biasa. Saya demennya sama Mbak Maria Kalista tuh total bermainnya, jadi tidak canggung-canggung, ngeluarin suara ya sudah, mangapnya sampai selebar 2 kilo, tapi yang penting benar-benar bekerjanya tidak setengah-setengah, tidak ada yang mau harus malu dengan apa gitu. Ada loh, saya baca buku seorang penyanyi itu, maaf ya, mulutnya nggak jelas, gigi nggak jelas, tapi dengan dia malu dengan kekurangannya itu akhirnya suaranya nggak lepas. Terus saya dikasih tahu terus lepas tuh gigi palsunya sudah lepas juga. Dari tadi tuh saya tuh Mas Tukul lagi bayangin rambutnya Gali tuh di Mas Tukul. Pantes kali ya? Saya Yang Gali nih. Yang dibikin kota amal kayak gini. Bukan, Mas Tukul rambutnya kayak gitu. Oh, pernah, saya pernah. Oh, pernah? Pernah. Tahun berapa? Lu ini tanya ini teman saya di grup. Saya pernah gondrong, sampai bibir saya gondrong dulu. Pernah gondrong. Saya dulu kayak penyanyi ini loh, maaf, kayak penyanyi Bangkit Sanjaya. Pernah dengar? Oh. Bangkit Sanjaya itu kan rambutnya gitu dulu, Yeah. bikin kayak gitu. Pernah yang kata Bangkit Sanjaya dari Magelang atau dari Yeah. mana? Saya tahu. Solo. Oh, pindah-pindah berarti dia. Balik kalah. Pemirsa, bintang tamu saya sangat luar biasa pada malam ini. Care apalagi yang akan diberikan, jangan kemana atau terpilih. Bukan nak, mas. Anaknya pengen nonton saya tampil. Karena orang muncul seperti saya itu turunnya 3.000 tahun sekali. Makanya momen ada saya masih ini harus benar-benar kamu manfaatkan bagus. Biar kamu sampai ke 7 turun dan tak terhingga itu bisa nonton saya semua. Kalau nonton saya ini rezekinya nambah, dosanya berkurang. Amin. Dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Balik kalah. Saya kalau udah nyanyi itu, senat gitu. Loh, senat tuh pada putus sendiri-sendiri.
David Foster itu kalau aku tampil season bareng itu sampai keyboardnya bingung dia tahu. Eric Clapton tuh kalau ngiringi saya, apalagi kamu waktu nyanyi diiringi ambulan itu. Untuk Mbak Maria dan Mas Arman, lagu Kus Plus apa sih yang paling sering kalian dengar sampai terngiang-ngiang? Atau mungkin ada memori di baliknya, monggo dari Mbak Maria dulu. Kalau aku mungkin yang paling sering dengar sampai sekarang sih yang Andaikan Kau Datang Kembali. Ya, ada yang teriak kan? Ada yang teriak. Loh, ini penggemar loh, lagu-lagu Kus Plus juga loh. Apa lagunya? Luar. Yang seru tuh ngobrolnya, jadi Mas Yon cerita tuh, ya Man lu bayangin aja katanya, dulu, kalau sekarang itu kan Mas, kalau pagelaran itu kan sekarang kan si IO tuh udah oke lah ya. Kayak misalnya barikade, terus keamanan di belakang, di backstage tuh udah bener-bener clear area gitu. Nah coba bayangin dulu waktu zaman Kulsus tahun 70-an, lagi meledak-meledaknya hebat banget gitu. Kebayangkan ribuan orang pengen lihat Kus Plus, terus kebayangkan si itu tuh belum ada barikade, belum ada security, itu sampai katanya main tuh kayak di panggung tuh semua itu orang aja. Jadi buat, saya bilang ya benar juga ya, kalau sekarang kan kayaknya udah keadaan itu udah nggak gitu ya. Terus sama satu lagi, Mas Yon tuh cerita, kebayang nggak misalnya kita main di lapangan sepak bola dengan keadaan sound system tuh cuman berapa ribu watt gitu, yang mungkin cuman berapa ratus meter aja gitu, yang penonton yang sebelah sana tuh cuman lihat, ya udah Kus Plusnya aja, kalau lagunya udah nggak kedenger aja gitu, kayak gitu. Luar biasa. Sekarang kan udah modern, tuh ada penyanyi untuk membantu suaranya, harganya yang 115 juta, ya 90 juta, yang warnanya dikilo-kilokan. Malah nggak original menurut saya, lebih enak yang natural, make biasa aja. Kalau memang suaramu bagus kayak Mbak Maria Kalista, Mbak Mas Arman, tetap aja bagus. Apalagi kalau saya sudah nyanyi, orang melahirkan itu bisa. Taman bercandi marah budi, buka mata suara, iya nak. Cincin yang bermata, Diana, kekasihku, bilang pada orang tuamu, cincin yang bermata dari itu, tanda cinta kasih untukmu, tanda cinta kasih untukmu, tanda cinta kasih untukmu. Give a applause for Tigos Band. Oh, sini anak-anakku sini ya. Luar biasa sekali sini. Luar biasa. Ini badannya seger-seger semua. Badannya bisa seger gitu. Luar biasa. Hampir mirip dengan gitarnya masing-masing. Ini berat badannya sama gitarnya berat badannya malah. Berat gitarnya. Kembalinya. Jadi tidak canggung-canggung, keluarin suara ya sudah. Mangapnya sampai selebar 2 kilo. Tapi yang penting benar-benar bekerjanya tidak setengah-setengah. Tidak ada yang mau harus malu dengan apa gitu. Ada loh, saya baca buku seorang penyanyi itu, maaf ya, mulutnya nggak jelas, gigi nggak jelas, tapi dengan dia malu dengan kekurangannya itu akhirnya suaranya nggak lepas. Terus saya dikasih tahu, terus lepas tuh gigi palsunya udah lepas juga. Dari tadi tuh saya tuh Mas Tukul lagi bayangin rambutnya Gali tuh di Mas Tukul. Pantes kali ya? Saya yang Gali nih. Yang dibikin kota amal kayak gini. Bukan, Mas Tukul rambutnya kayak gitu. Saya pernah. Oh pernah? Pernah. Tahun berapa? Lu ini tanya ini teman saya di grup, saya punya gondrong, sampai bibir saya gondrong dulu. pernah gondrong. Saya dulu kayak penyanyi ini loh, maaf, kayak penyanyi Bangkit Sanjaya. Pernah dengar? Bangkit Sanjaya itu kan rambutnya gitu dulu, bikin kayak gitu. Pernah ingat Bangkit Sanjaya dari Magelang atau dari mana? Saya tahu. Solo.
Oh, pindah-pindah berarti dia. Balik kalah. Pemirsa, bintang tamu saya sangat luar biasa pada malam ini. Kira apalagi yang akan diberikan, jangan kemana atau terpilih. Bukan, Mas. Oh, kamu tahu nggak jahitin baju ini di mana? Kamu nggak tahu? Semua Jatinegara, tahu nggak? Ini kamu nyentuh-nyentuh sembarang. Ini saya asuransikan betis saya loh. Kayak Kim Kardashian loh, kamu tahu? Kim Kardashian, Kardashian, model Kardashian. Balik kalek, nggak sembarangan nih. Betisku luka sedikit, gue kena triliunan ya nak. Jadi Genesis, Polis, terus Markus Plus, ya, memang yang fun, pas banget. Jadi pas waktu Erwin ngasih lagu itu juga dengan senang hati banget saya menyanyikannya. Gitu. Luar biasa. Balik untuk Mbak Maria dan Mas Arman. Kus Plus sendiri kan dahulu terinspirasi dari band The Beatles. Seperti saya The Beatles, bibir tebal. Kalian sendiri dalam bermusik siapa sih sosok yang paling menginfluence? Dari Mbak Malu. Kalau aku Nike Astria sama Anggun C. Sasmi. Wah, tulang top itu suaranya tinggi loh. Pernah nyanyi saking tingginya nggak mau tutup. Tadi Mas antik juga liriknya. Hartaku berlimpah. Berlipat sih. Berlipat. Bibirku berlipat. Balik kalek. Pemirsa, bintang tamu selanjutnya ada band yang terdiri kakak beradik dan pernah terlibat dalam konser 3 generasi Kus Plus. Siapa mereka? Kita sambut Tikus Band. Temui gadis manis putri paman berjani, cantik menarik menawan apa? Waktu aku mengikat janji, ku belikan cincin bermata jeli, tapi apa yang ku alami? Paman bertani marah ku dibenci. Diana, Diana kekasihku, bilang pada orang tuamu cincin ya. Tapi kayak sekarang. Enggak begitu loh maksud saya, Mas. Enggak apa-apa, makasih. Iya, jadi menurut saya juga banyak penyanyi atau musisi yang bagus gitu ya Mas Sukul ya. Tapi apa sih yang bikin kita itu beda supaya orang tuh langsung lihat gitu kan, langsung ingat juga itu yang jadi brandnya kita juga kan. Nah jadi menurut saya sih setiap penyanyi harus punya ciri khasnya. Luar biasa. Saya demennya sama Mbak Maria Kalista tuh total bermainnya, jadi tidak canggung-canggung, keluarin suara ya sudah. Mangapnya sampai selebar 2 kilo, tapi yang penting benar-benar bekerjanya tidak setengah-setengah. Tidak ada yang mau harus malu dengan apa gitu. Ada loh, saya baca buku seorang penyanyi itu, maaf ya, mulutnya nggak jelas, gigi nggak jelas, tapi dengan dia malu dengan kekurangannya itu akhirnya suaranya nggak lepas. Terus saya dikasih tahu, terus lepas tuh gigi palsunya sudah lepas juga. Dari tadi tuh saya tuh Mas Tukul lagi bayangin rambutnya Gali tuh di Mas Tukul. Pantes kali ya? Saya? Yang Gali nih. Yang dibikin kota amal kayak gini. Bukan, Mas Tukul rambutnya kayak gitu. Oh, pernah, saya pernah. Oh pernah? Pernah. Tahun berapa? Lu ini tanya ini teman saya di grup. Saya punya gondrong, sampai bibir saya gondrong dulu. Pernah.